Itu di sana ada pembangkit listrik, nah itu juga salah satu provider listrik. Jadi di sini provider listriknya itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan monopoli satu provider, satu perusahaan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin ganti provider karena layanan atau harganya itu nggak ada pilihan, nggak ada opsi lain gitu. Tapi kalau di sini providernya itu ada nggak cuma satu, nggak dimonopoli oleh satu provider atau perusahaan. Ya, jadi eh, listrik di sini kita bisa membandingkan layanan dan harganya gitu. Nah, ini kejadian karena hari ini tadi baru datang petugas ke rumah karena sebelumnya saya mengajukan pindah ke provider yang lain itu. Nah, terus provider yang sebelumnya itu terus datang, terus menawarkan tawaran tawaran yang lain. Pertama menginformasikan hitungan pembayarannya. Jadi beda dengan yang di Indonesia pembayarannya di sini. Kalau di Indonesia kan ada dua model yang postpaid atau yang prepaid gitu. Ada yang kita beli voucher gitu yang ngisi. Nanti kalau udah mau habis bunyi tin 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 tin, tin. Ngisi lagi, habis bunyi tin tin tin. Terusnya. Ada yang postpaid gitu. Nanti kita pakai sebulan habisnya berapa kita bayar segitu. Nah, kalau di sini ini modelnya pertama pakai perkiraan. Misalkan kira-kira sebulan 60 euro. Nah, nanti eh, setiap bulan itu dipotong 60, 60, 60, 60 sampai akhir tahun. Nanti akhir tahun dihitung kita penggunaannya sebenarnya berapa banyak gitu. Kalau ternyata kurang dari 60 euro, nanti di akhir tahun akan dikembalikan. Kalau ternyata lebih dari 60 euro, nah nanti akan ditambahkan di akhir tahun itu gitu. Nah, itu model pembayarannya kayak gitu. Jadi nggak ada dicabut karena belum bayar atau mati atau kehabisan gitu. Nah, itu nggak ada. Nah, ini di sini, oh di sini banyak kotoran bebek. Oke, di sini di Jerman ini karena ada beberapa provider, jadi kemarin ketika ada yang datang memberikan tawaran, nah terus saya bandingkan, oke ya, register itu, pindah. Nah begitu pindah, yang perusahaan baru ini kan mengajukan ke perusahaan lama bahwa oh pelanggan ini pindah ke perusahaan yang baru ini. Nah terus tadi perusahaan yang lama itu datang datang ke rumah karyawannya. Ini harus lihat ke bawah karena ada banyak kotoran. Datang ke rumah, nah terus menawarkan ada opsi ini tadi ditawarkan apa istilahnya insentif atau apa gitu. Pokoknya dikasih 100 euro gitu. Ini untuk 1 tahun. Nanti tahun depan dikasih lagi 100 euro gitu. Terus tadi juga menjelaskan perhitungan ini basicnya abonemennya gitu. Nah terus ini per kilowattnya harganya segini gitu. Kalau perusahaan itu per kilowattnya segini. Terus bulanannya segini. Nah ini dengan penggunaanmu per bulan rata-rata sekian kilowatt, maka nanti setahun kalau dengan perusahaan kami, kamu akan menghabiskan segini, akan bayar segini. Kalau dengan perusahaan yang baru ini akan bayar segini gitu. Nah tadi diinformasikan seperti itu. Akhirnya, oh oke, ada insentif 100 euro itu, terus ada perhitungannya juga segala macamnya, kilowattnya, akhirnya balik lagi ke situ. Nah itu bedanya kalau dengan di Indonesia. Jadi model pembayarannya dan providernya, perusahaan yang menyediakan listrik itu tidak dimonopoli oleh satu perusahaan. Nah kemudian eh, pembangkitnya gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan masih batu bara sepertinya ya. Ya di sini juga masih ada batu baranya. Tapi semangat dan arah ke renewable energy itu sangat besar gitu. Jadi memang ingin mengarah ke renewable energy. Satu hal yang saya perhatikan berbeda ketika pertama kali datang ke sini dan mendarat di sini itu adalah eh, banyaknya kincir angin. Nah, itu kan salah satu model pembangkit listrik ramah lingkungan juga gitu. Nah, kemudian banyak panel surya juga, ya. Banyak panel surya. Nah, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir di sini itu di stop, sudah tidak ada lagi. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu tadinya mau di stop, tapi karena ada krisis energi karena perang Rusia Ukraina, akhirnya ditunda penutupannya. Nah, terus
eee, tahun ini mulai di-stop yang pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi arah ke renewable energy itu memang make sense. Jadi kalau ada mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, itu memang listriknya sudah ramah lingkungan. Nah, beda kalau misalkan di negara yang ini pakai mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik biar ramah lingkungan, tapi ternyata listriknya dibangkitkan dengan yang tidak ramah lingkungan. Misalkan dengan membakar batu bara atau dengan, pembangkit listrik yang lain yang tidak ramah lingkungan, maka listriknya ya sama aja tidak ramah lingkungan. Ditambah lagi nanti misalkan baterainya itu jadi limbah, jadi, limbah ya itu jadi isu selanjutnya. Nah, itu mengenai listrik, sharing listrik di sini. Nah, tadi juga provider listrik itu sekaligus dia tadi menawarkan untuk, internet. Nah, ini selanjutnya sharing mengenai, internet, terus nanti gas sama air. Oke, biar nggak kepanjangan, sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.